mengerjakan soal sistem persamaan linear 3 variabel yang disediakan pada gambar berikut. Nah, di sini diberikan 3 persamaan. Untuk menyelesaikannya, di sini kita akan menggunakan fungsi find instance. Nah, untuk itu langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita definisikan dulu nih persamaannya, di mana di sini kita ketik X1 sama dengan 2 per X tambah 1, kemudian ditambah dengan 2 per Y-3, kemudian ditambah dengan 3 per Z tambah 2. Nah, untuk menunjukkan nilainya kita tulis sama dengan itu 2 kali, berarti di sini sama dengan 2. Kemudian kita kasih tanda titik koma. Selanjutnya kita definisikan untuk yang persamaan kedua dan ketiga, caranya juga sama seperti persamaan di atas yang persamaan 1. Bedanya nanti X1 itu untuk menunjukkan persamaan 1, berarti untuk persamaan 2 itu X2, dan untuk persamaan 3 itu X3. Nah, setelah kita definisikan persamaan 1, 2, dan 3 seperti di layar, selanjutnya kita akan mencari nilai solusinya dengan menggunakan perintah find instance. Nah, untuk langkahnya, pertama kita tuliskan dulu solusi, kemudian sama dengan find instance, kemudian kurung siku buka, kurung kurawal, X1, X2, X3, tutup kurung kurawal, kemudian kita buka lagi kurung kurawalnya untuk yang X, Y, Z, kemudian tutup kurung siku, dan ketikkan lagi tanda titik koma. Selanjutnya enter, ketik solusi, kemudian klik shift enter. Nah, di sini akan muncul nilainya itu untuk nilai X-nya itu sama dengan negatif 3, kemudian untuk nilai Y-nya itu sama dengan 4, dan untuk nilai Z-nya itu sama dengan 1. Berarti untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Baik, untuk soal yang kedua, di sini kita akan menyelesaikan soal tersebut menggunakan metode matriks. Lalu variabelnya, dimisalkan X itu sebagai bilangan pertama, kemudian Y itu sebagai bilangan kedua, selanjutnya Z itu sebagai bilangan ketiga. Nah, setelah kita misalkan, selanjutnya kita buat model matematikanya ke dalam kode Wolframnya. Nah, di sini sebelum itu kita clear dulu untuk persamaannya dan variabelnya. Jadi kita clear all untuk X1, X2, X3, dan juga untuk X, Y, dan Z. Nah, selanjutnya kita definisikan atau kita buat model dari persamaannya. Nah, untuk penyelesaian menggunakan matriks, di sini kita akan memisahkan koefisien dari setiap variabel-variabel yang diketahui. Jadi, pertama di sini kita akan buat dulu persamaannya itu, jadi semua persamaannya itu ada di ruas kiri. Itu kita bisa definisikan dengan XS sama dengan selanjutnya, kita akan pisahkan koefisiennya, yaitu dapat menggunakan perintah koefisien, koefisien, terus kurung siku, kemudian tanda pagar, selanjutnya koma, kurung kurawal untuk variabel X, Y, Z, kemudian tutup kurung siku, klik dan, terus tanda garis miring, add dan EQS. Selanjutnya, klik shift enter. Kita sekarang bisa buat persamaan matriksnya, yaitu berarti MA untuk matriks A, di sini koefisien dari setiap persamaannya, yaitu yang selanjutnya kita buat nilai atau konstantanya, matriks konstantanya, di mana berarti MB, MB sama dengan, selanjutnya kita akan mencari inverse dari matriks A-nya agar mendapat nilai dari masing-masing variabelnya, yaitu inverse, terus kurung siku MA, dikalikan dengan MB. Kemudian klik shift enter. Nah, di sini muncul nilai 40, 15, dan 20. Nah, di sini itu angka atau nilai yang muncul merupakan nilai berurutan dari X, Y, dan Z. Jadi, untuk bilangan pertamanya itu kan tadi kita misalkan sebagai X. Nah, berarti untuk bilangan pertamanya itu adalah 40. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, pada soal ini kita akan menyelesaikan menggunakan perintah solve. Jadi, pertama kita clear all dulu untuk persamaan 1, 2, dan 3-nya. Nah, selanjutnya kita definisikan
persamaannya. Nah, setelah kita definisikan persamaannya, selanjutnya kita akan mencari nilai dari Y-nya, yaitu kita bisa cari nilai sama dengan menggunakan perintah solve, kemudian untuk persamaan satu, persamaan 2, persamaan 3, tutup kurung, koma, X, X, Y, Z, tutup kurung kerawal, tutup kurung siku, kemudian kita definisikan yang dimintanya yaitu 3Y. Berarti kita dapat menuliskannya EXPR sama dengan 3Y, titik koma, selanjutnya XPR, tanda garis miring, titik, kemudian nilai. Oh iya, ini jangan huruf besar. Nilai. Nah, ini shift enter. Nah, didapat nilai Y-nya itu adalah 12, maka nilai dari 3Y-nya itu adalah 36. Baik, selanjutnya adalah pengerjaan atau tutorial pengerjaan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk materi sistem persamaan linear 3 variabel. Pertama, kita misalkan dulu variabelnya. Jadi di sini sama saya misalkan X itu sebagai bilangan pertama, kemudian Y itu sebagai bilangan kedua, dan Z itu sebagai bilangan ketiga. Setelah kita misalkan variabelnya, kemudian kita buat persamaannya. Kita dapat menuliskan persamaan 1 atau equation 1. Kemudian titik 2, nah kalau tadi di Wolfram menggunakan sama dengan, di GeoGebra ini menggunakan titik 2 untuk mendefinisikan persamaan. Nah, di sini berarti X1 sama dengan X ditambah Y ditambah Z sama dengan 75. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua atau X2, titik 2, kan tiga persamaan yang sudah kita modelkan, selanjutnya kita cari perpotongan antara dua bidang ini. Jadi kita pakai yang intersect to surface. Nah, di sini kita pilih persamaan satu dan persamaan 2. Didapat ini titik potongnya, kemudian persamaan satu dengan persamaan 3. Nah, didapat juga yang G, selanjutnya persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, setelah kita dapat titik potong dari masing-masing dua bidang ini, selanjutnya kita mencari titik potong antara tiga bidangnya, yaitu dengan cara kita klik tools yang ini, kemudian ada intersect. Nah, ini bebas mau pilih yang mana aja. Di sini saya pilih yang F dan G. Nah, jadi didapat perpotongannya itu adalah 40,15,20. Di mana ini perpotongannya itu ada di titik A. Nah, ini perpotongan antara tiga bidang itulah yang menjadi penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, kita lanjut ke soal selanjutnya. Saya misalkan variabel X itu sebagai tabungan, kemudian variabel Y itu sebagai deposito, dan variabel Z itu sebagai obligasi. Oke, selanjutnya setelah kita definisikan variabelnya, kita tuliskan persamaannya, yaitu di persamaan pertama atau X1, titik 2. Selanjutnya kita mencari perpotongan antara dua bidang tersebut. Yang pertama, persamaan satu dengan persamaan 3 didapat ini perpotongan bidangnya. Selanjutnya persamaan satu dan persamaan 2 didapat ini. Kemudian selanjutnya persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, setelah kita dapat perpotongan dari masing-masing bidangnya itu, kita pilih tools yang intersect atau perpotongan titiknya. Nah, di sini bebas mau pilih yang mana aja, saya pilih yang pertama dan yang kedua. Nah, kemudian didapat perpotongan dari 3 ini itu adalah 280,30,110. Selanjutnya untuk soal nomor 3, seperti yang kita definisikan persamaannya, di mana pada soal itu persamaan pertama kita definisikan sebagai X1, titik 2. Langkahnya sama seperti yang tadi, berarti sekarang kita pilih perpotongan antara dua bidangnya, yaitu persamaan pertama dengan persamaan kedua, kita dapat perpotongannya. Kemudian selanjutnya persamaan pertama dengan persamaan ketiga. Selanjutnya yang terakhir persamaan kedua dengan persamaan yang ketiga. Nah, setelah didapat perpotongan bidangnya, pilih untuk perpotongan titiknya. Jadi, kita pilih yang tools intersect, kemudian pilih persamaan satu dan 2. Nah, didapat hasilnya itu adalah 1, 2, dan negatif 2.